Teko Eksotis. Hei Tuan Hugo, apakah kapakku sudah selesai? Sudah selesai. Tunggu di sini, akan kuambilkan. Jadi berapa biaya perbaikannya? Buatmu 50 koin. Anda serius? Hanya 50 koin untuk kapak sebesar ini? Ya, hanya 50 koin. Ambil saja. Jika berfungsi dengan baik, tolong bawakan aku kayu bakar. Musim dingin akan datang. Aku ingin lebih banyak kayu bakar. Baiklah, mudah saja. Terima kasih Tuan Hugo, aku pergi. Sudah mulai gelap. Aku mau buat teh untuk menyegarkanku. Cita rasa teh Snowshan ini jelas melebihi teh lainnya. Cita rasa yang pahit di awal, tapi meninggalkan rasa manis di tenggorokan. Apakah Anda sudah selesai bekerja Tuan Hugo? Aku baru membuat teh Snowshan. Mampirlah dan minum secangkir untuk menghangatkanmu. Terima kasih, tapi sudah malam. Aku harus pergi sekarang, mungkin lain hari. Baiklah, sampai jumpa. Hei Tuan, bisakah tunjukkan jalan menuju rumah tembikar Isora di kota ini? Lurus saja, lalu belok kanan saat kau melihat persimpangan dekat sungai. Dari situ lurus terus dan kau akan sampai. Terima kasih, sebaiknya aku bergegas. Hei, dari sini sampai sana jaraknya 12 mil. Tak ada tempat istirahat di sepanjang jalan. Sangat berbahaya pergi malam seperti itu. Takkan apa-apa. Aku seorang laki-laki, bukan perempuan. Malam hari takkan menghalangiku. Tapi ku dengar belakangan perampokan sedang ramai. Kau pasti menarik perhatian mereka dengan pakaian mewah yang kau pakai. Benarkah? Aku pedagang dari tempat jauh. Di sini semua terasa asing dan tak biasa. Apakah ada penginapan di sini? Tak ada penginapan di desa terpencil. Kalau begitu, bolehkah aku menginap semalaman di sini? Akan kubayar lebih dulu. Aku bukan orang jahat, Tuan, jadi tenang saja. Silakan masuk. Bagaimana aku bisa mengabaikan kesusahan orang lain? Kau bisa bermalam di sini selama yang kau butuhkan. Jika kau tak keberatan rumah reot ini. Terima kasih, aku berhutang padamu. Tinggalkan kudamu di sini, masuklah dan minum secangkir teh. Kau pasti sudah berjalan lama. Coba aku lihat, apa aku punya sesuatu untuk kusuguhkan. Apa saja tak masalah untukku. Tak perlu repot-repot, Tuan. Teh jenis apa ini? Ini enak sekali. Hanya teh Snowshan biasa. Tapi setiap pagi, aku pergi ke sungai untuk mengambil air dari daun teratai yang menambah cita rasanya. Jika kau mau, akan kuberikan beberapa. Jarang ada orang yang punya minat yang sama denganku. Tuan, teko ini... Ini dari kakekku. Ketiga generasi pandai besi keluargaku sudah memakainya. Dia tak tahu harta karun yang ia miliki. Coba lihat lebih dekat. Tuhan, kenapa ada teko berharga di tempat terpencil ini? Pola yang sangat rumit, ini hanya ada di zaman dulu. Mungkin di dunia ini tak banyak lagi yang punya pola begini. Jika aku bawa ke pasar barang antik, aku pasti dapat banyak uang. Tuan, maukah kau menjual teko ini? Aku seorang pedagang dan juga hobi mengoleksi teko antik. Dan tekomu sangat menarik perhatianku. Aku akan membayarmu 15.000 koin emas.
Apa? 15.000 koin emas? Kau pasti bercanda. Ini teko biasa. Dengan 15.000 koin emas, kau bisa membeli 1.000 teko seperti ini di pasar. Aku sudah jadi pedagang tembikar sejak lama, jadi aku tahu betul. Ini teko antik yang berharga, Tuan. Jika kau menjualnya, kau tak perlu menghabiskan waktu seumur hidup bekerja keras menjadi pandai besi. Kau bisa jalan-jalan menikmati hidup. Hidup ini sangat pendek. Saat kau punya kesempatan, harus kau ambil. Biarkan aku mempertimbangkannya. Ya, mari beristirahat. Biar ku siapkan kasur untukmu. Baik, terima kasih. Ternyata teko ini barang antik. Tak pernah kusangka keberuntungan akan datang padaku seperti ini. 15.000 koin emas, jumlah yang tak pernah terpikirkan seumur hidupku. Ternyata aku punya barang berharga seperti itu sejak lama dan tak tahu akan hal ini. Jika ku jual, hidupku akan lebih baik dari sekarang. Terima kasih telah mengizinkanku bermalam. Untuk tekonya, jika kau berubah pikiran, kirimkan surat padaku. Aku akan kembali ke sini dan mengirimkan koin sejumlah yang kujanjikan padamu. Aku sudah memikirkannya. Teko ini memang berharga, tapi aku tak mau menjualnya karena ini sudah bersama keluargaku selama beberapa generasi. Bersama dengan banyak kenangan. Kuharap kau mengerti. Semoga perjalananmu lancar. Barang berharga seperti itu di tempat penuh batu bara hitam. Sayang sekali. Orang tua ini ingin tinggal di tempat terpencil ini seumur hidup. Bodoh sekali. Baiklah, jika kau sudah memutuskannya. Hei Igo, siapa orang berpakaian mewah itu? Ya, seorang musafir yang tersesat, jadi kubiarkan menginap di tempatku. Aku melihatnya tadi mengatakan Higo punya sesuatu yang berharga. Aku juga dengar, tapi tak begitu jelas. Ayo kita tanyakan saja. Oh, teko antik itu mungkin jenis yang sama. Berapa harga teko ini? 90.000 koin emas, tak ada potongan harga. Oh Tuhan, harga teko antik ini tak dapat dipercaya. Sangat berharga. Jika aku bisa membeli dari pandai besi tua itu, akan mendapatkan banyak keuntungan. Kau mau membelinya? Jika aku punya teko mirip untuk dijual, apakah harganya akan sama? Ya, kau bisa membawanya ke tokoku. Aku bersedia membayarmu bahkan lebih dari itu. Halo Pak Tua. Itu kau musafir tersesat? Apa kau ada urusan di sini? Kali ini aku ingin membayar 30.000 koin emas lagi. 30.000 koin emas? Ya, aku bersedia membayar 30.000 koin emas lagi. Itu jumlah yang besar. Kau bisa membeli rumah 100 kali lebih besar dari yang ini. 30.000 koin emas? 30.000 koin emas? Bagaimana? Apa kurang? 30.000 koin emas? Kurasa aku... Ya ampun, kupikir ia langsung setuju. Kenapa dia bertingkah seperti itu? Apa ia pikir masih kurang? Pedagang di jalan bilang ia bersedia membelinya sebesar 90.000 koin emas.
Aku sudah membayar 30.000 koin emas lagi, jadi totalnya 45.000 koin emas. Mungkin aku harus membayar lebih. Aku masih bisa dapat untung besar dengan itu. Jika tak cukup untukmu, akan kunaikkan harga terakhir kali 50.000 koin emas. Oke, Tuan? Oh tuanku, apa aku salah dengar? Sudah 30.000 koin emas dan sekarang naik jadi 50.000 koin emas. Kenapa harganya mahal sekali? Katakan padaku, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Sebenarnya, mau sebanyak apapun kau bayar, aku akan... Akan apa? Hentikan, ku bilang padamu terakhir kali, jadi kau tak perlu bolak-balik ke rumahku lagi. Ya, mohon. Aku menunggu. Tak akan ku jual. Ini teko warisanku, aku ingin menyimpannya. Tolong pergi. Tunggu, Higo, apa kau serius? Ini 50.000 koin emas. Benar. Kau tak perlu bekerja sebagai pandai besi lagi. Kau akan bahagia jadi orang terkaya di desa. Itu benar, Pak Tua. Hanya teko pusaka yang bernilai seperti itu. Berkatnya, kau akan kaya raya. Menyimpannya tak akan membuatmu jadi lebih kaya raya. Akan kuulangi sekali lagi. Tolong dengarkan baik-baik dan jangan katakan apapun. Tak akan kujual. Tak akan kujual meski kau bayar 10 kali dari jumlah yang sekarang. Tolong, pergi. Aku tak mau mengusirmu dari rumahku. Ternyata dia punya barang seberharga itu. Dia akan menjadi orang kaya. Dia pasti berpura-pura agar pedagangnya membayar lebih. Higo, aku baru saja membuat roti renyah ini untukmu. Terima kasih. Enak sekali makan roti hangat di cuaca dingin begini. Higo, kau akan menjual hartamu. Jika kau belum memakai uangnya, bisa pinjamkan sedikit padaku. Aku berjanji, pasti nanti akan aku kembalikan. Oh, Bu, aku tak menjual apapun. Aku tak pernah punya uang untuk dipinjamkan padamu. Aku harap kau mengerti, Bu. Dasar orang kikir, aku tak menyangka dia pelit sekali. Higo, apa kau masih bangun? Kenapa, Ken? Kau harus berhati-hati. Pencuri sekarang sangat berani. Jika ada kesalahan sedikit pun, kau akan kehilangan seluruh kepunyaanmu. Kenapa pencuri menaruh perhatian pada rumahku? Bahkan jika pintu terbuka, mereka tak akan mau masuk. Tak ada yang bisa diambil. Tuhan, berita tentangmu punya barang berharga sudah tersebar kemana-mana. Aku hanya ingin memperingatimu untuk menjaga diri. Ya, aku harus pergi sekarang. Hei Higo, ku dengar ada pedagang yang ingin membeli teko antikmu, tapi kau belum ingin menjualnya. Apa yang kau katakan, Watabe? Apa menurutmu pedagang itu menawarkan harga murah? Aku kenal pedagang lain yang tahu barang antik dan harganya jelas lebih baik dari itu. Jika kau setuju, akan kuantar kau menjual teko itu. Kau hanya perlu memberiku 5.000 koin emas. Tidak seperti itu, Watabe. Pulanglah. Aku tak pernah mau menjual teko itu. Memang orang tua gila. Seluruh desa tahu dia punya barang berharga. Simpan saja dan ia akan kehilangan teko itu suatu saat. Tuhan, tak pernah aku cemas kehilangan apapun. Sekarang aku harus hidup dalam ketakutan siang dan malam. Oh Tuhanku, kenapa jendelanya terbuka seperti ini? Bagaimana jika pencuri masuk? Oh Tuhanku, menutup jendela dan pintu memang lebih aman. Tapi kenapa aku sesak napas?
Biasanya akan kubuka semua pintu dan tidur dengan udara segar. Sungguh kesengsaraan hanya gara-gara sebuah teko. Semuanya, hari ini aku mengundang kalian karena ingin mengatakan sesuatu. Belakangan ada kegaduhan tentang warisan keluargaku. Benar-benar teko antik ini. Astaga, apakah itu? Seorang pedagang membayarku 50.000 koin emas untuk membelinya. 50.000 koin emas, berharga sekali. Tapi sejak tahu ini warisan berhargaku, pikiranku jadi kacau karena nilai yang terus naik karena teko ini. Kedamaian dan ketenangan yang kumiliki sebelumnya juga sudah hilang. Higo, apa yang akan kau lakukan dengan tekonya? Apa kau memutuskan untuk menjualnya dengan harga tinggi? Itu keputusan terbaik. Aku selalu takut seseorang mencurinya. Hanya dengan cara ini, aku bisa dapat kedamaianku seperti dulu lagi. Hanya saat Pak Tua memecahkan teko antiknya, dia bisa mendapat ketenangan dan kenyamanan untuk dirinya sendiri. Memusnahkan kekacauan karena keinginan materi dan menjaga kemurnian hati yang tak terjerat masalah yang orang bawa padamu.